A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat beramal, sehingga kita dapat menjalankan ibadah subuh berjamaah dalam rangka dengan tujuan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu senantiasa dapat istiqomah dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya istiqomah juga untuk selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan syafaatnya hingga ke akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah juga Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi asbabun nuzulnya ayat ini berisikan tentang etika. Berisikan tentang apa? Etika saat dalam majelis, kan? Berlapang-lapanglah dalam majelis. Nah, maka cerita tentang majelis. Jadi, di sini juga ditunjukkan dalam ayat di atas tadi, ditunjukkan tata cara dalam menghadiri sebuah majelis, tentunya majelis ilmu agama, agar dapat meletakkan norma-norma dalam suatu majelis. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan zaman dahulu sahabat itu berlomba-lomba untuk menjadi yang terdekat dengan posisinya siapa? Dengan posisinya Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad itu mengadakan majelis, ya kan, maka sahabat itu berlomba-lomba ingin mendekati, ingin merapat, kan, ingin merapat. Bahkan beberapa sahabat yang datangnya belakangan, yang datangnya terlambat itu memaksa sahabat lain. Jadi udah posisinya sahabat yang lain dekat sama Nabi Muhammad, yang belakangan juga terlambat, pengen lagi dekat, desa-desaan, bergeser-geseran, ya, suruh geser sana, suruh geser sini, kan, maksa sahabat lain untuk menggeser, bahkan beranjak dan bertukar tempat dengannya, disuruh pindah, disuruh geser, ya kan, saking pingin dekatnya sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Ya tentunya bagi jamaah yang datangnya lebih awal, ya maka ya dia jelas dapat tempat yang terdekat, kan. Bagi yang datangnya belakangan, ya tentunya tempat duduknya yang di belakang. Itu maka turun ayat tadi. Nah, setelah turun ayat tadi barulah tertib, ya kan. Itu jadi ada beberapa poin dalam suatu majelis itu. Yang pertama itu memberi salam. Salam ya jelas yang merupakan, bisa jadi dalam salam dalam sesama muslim bisa menjadi keramahan bagi kita sama muslim, dan juga bisa jadi sebagai doa kita kepada
seorang muslim dalam kebaikan. Makanya diutamakan kita memberi salam dulu ketika ketika kita bersapa dengan sesama muslim, khususnya dalam majelis di suatu tempat ada majelis, maka kita datang ucapkan salam, ya kan? Nah, barulah kita duduknya juga ingat duduknya di tempat yang kosong ya. Nah, duduknya tempat yang kosong kita duduk. Itu yang pertama, karena salam ini bisa menjadi sebentuk kita ramah. Kan tak mungkin kalau kita datang tiba-tiba duduk diam, kan? Harus ada ramah dulu, tata sapanya, tata keramanya, ramah, assalamualaikum, makanya waalaikumsalam, ataupun ya sebagai mendoakan, sebagai doa juga. Hadisnya apa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, bila salah seorang kamu sampai di suatu majelis, maka hendaklah memberikan salam. Hadisnya ada. Lalu jika dilihat layak baginya duduk, maka duduklah. Kemudian jika ia bangkit atau akan keluar dari majelis, hendaklah memberi salam pula. Bukanlah yang pertama lebih berhak daripada yang selanjutnya. Jadi kita datang belakangan memberi salam, mau pulang pun juga memberi salam. Baik salah kalau kadang-kadang kita mau dalam majelis sebentar tiba-tiba pengen keluar kamar mandi ataupun kemana gitu kan, kita di berangkat duluan, maka sunnahnya itu ataupun tata caranya itu ucapkan salam juga, ya kan? Tapi lebih bagus kita siapkan majelis itu baru sama-sama beranjak. Itu yang pertama tadi, memberi salam. Dan yang kedua, tidak menyuruh seseorang berdiri. Jadi kalau ada orang yang duduk, ya, udah orang duduk itu, maka jangan disuruh geser. Biarkan dia, kita datangnya belakangan ya terima belakang, ya kan? Atau pindah juga nggak boleh, bergeser dari tempat yang ditempati posisi yang pertama tadi juga nggak boleh, kan? Ya, seorang yang memiliki adab tentu tidak akan mengambil posisi di tengah majelis. Jadi ada adab ketika udah dibentuk lingkaran, ya kan, ataupun separuh lingkaran, ya kan, maka jangan dia di tengah-tengah sendiri. Nah, harus mengikuti. Apalagi jika ia datangnya terlambat tadi kan. Sabda Nabi, janganlah kalian menyuruh temannya bangkit dari tempat duduknya, akan tetapi hendaklah kamu memperluasnya. Artinya apa? Kalau udah berbentuk setengah lingkaran atau lingkaran, ya kan, maka udah yang duluan tersusun rapi, kita ngikuti di belakangnya lagi untuk memperluas luas lagi, ya kan, bagi yang terlambat di belakang kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, hendaknya duduk di tempat yang masih tersisa, yang masih kosong. Jangan nempitan. Hadisnya mana? Hadis dari Abu Daud yang disahihkan oleh Albani. Jabir bin Samurah telah menuturkan, adalah kami apabila kami datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka masing-masing kami duduk di tempat yang masih tersisa di majelis. Nah, itu jadi sahabat Nabi itu adabnya itu kalau datang terlambat sadar cari tempat yang kosong, bukan tempat yang mau duluan. Jika kita baru saja tiba di majelis, maka hendaknya janganlah duduk di kursi yang telah ditempati orang lain. Kalau datangnya terlambat, tak boleh duduk di tempat orang lain. Duduklah di kursi yang kosong sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Dengan berbisik-bisik tanpa melibatkan ahli majelis lainnya. Nggak boleh ngomong, udah duduk, nggak boleh bicara-bicara yang lain. Ya kan, fokus tujuan kita dengar ke majelis ya dengarkan. Berkumpulnya banyak orang dalam sebuah majelis sama ataupun pada guru ataupun pada ustadz yang memberikan ilmu, hendaknya kita menghormati dengan mendengarkan pemaparan yang diberikan, didengarkan, ya. Ada ustadz, guru ataupun orang yang kita hormati itu memberi ilmu, maka dengarkan. Sabdanya mana? Sabda nabinya mana? Rasulullah SAW bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta yang tidak mengerti hak ulama. Nah, itu
jadi nggak golongan umat Nabi Muhammad, termasuk nggak dianggap umat Nabi Muhammad kalau dia nggak menghormati yang lebih tua, yang pertama, dan menyayangi yang lebih muda. Dan yang ketiga, tidak mengerti hak ulama. Hak ulama itu apa? Yaitu ulama itu kan ilmunya ada, ya kan, lebih dari kita, maka haknya itu harus dihormati, ya kan. Nah, harus mendengarkan apa yang dibicarakan, barulah kita bisa bertanya kalau tidak mengerti. Tapi pun dia adabnya juga nggak boleh memotong pembicaraan. Selesai dia berbicara baru bertanya. Makanya kalau kita ada kebingungan dalam suatu majelis, kita catat dulu, ya kan. Ada kita nggak ngerti, kita catat, nanti selesai baru tanya, gitu. Riwayatnya dari Ahmad dan disahihkan Albani dalam Sahih Al-Jami. Itu yang ketiga. Yang keempat, memperhatikan. Ketika sedang berada di sebuah majelis, perhatikanlah apa yang dibicarakan dan didiskusikan di dalamnya. Selain kita mampu menghargai pemberi ilmu, hal ini juga akan menguatkan ingatan kita tentang ilmu yang disampaikan. Nah, jadi kita harus diam. Hadisnya dari Abu Hurairah, beliau berkata, ketika Rasulullah SAW berada di majelis menasihati kaum, datanglah seorang Arabi dan bertanya kepada Nabi Muhammad, kapan hari kiamat? Tetapi beliau terus saja bertanya sampai selesai. Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, mana tampakkan kepadaku yang bertanya tentang hari kiamat tadi, maksudnya. Nah, jika Nabi Muhammad lagi berbicara ataupun lagi menasihati kaum, datang seorang Arabi lalu bertanya, kapan datangnya hari kiamat? Tanya terus kan. Lalu Nabi Muhammad ngomong, siapa tadi yang ngomong? Siapa tadi yang berbicara? Tunjukkan, semana mukanya kepada aku, katanya kan. Lalu dia menjawab, saya, wahai Rasulullah SAW. Dia bertanya, dia dijawab, nggak takut jawabnya. Lalu beliau berkata, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat, katanya. Dia bertanya lagi, bagaimana menyanyiakannya? Beliau menjawab, jika satu perkara diberikan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Dan tentunya dalam majelis ada posisi duduk, ya kan? Ada adabnya. Di sini akan lanjut kita bahas tentang cara duduk Rasulullah yang ternyata dapat bermanfaat untuk kesehatan. Ada cara duduk khusus yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi ini mungkin sedikit berbeda dengan cara duduk wanita, itu ada sendiri nanti babnya. Cara duduk wanita itu babnya itu beda sendiri dan laki-laki, tapi dalam ini mungkin bisa diikutkan juga. Nah, gitu kan. Cara duduk Rasulullah yang ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama, duduk menekuk lutut. Menekuk lutut. Dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, di dalam masjid Rasulullah SAW duduk memeluk lutut dengan punggung kakinya diikat baju. Paham maksudnya? Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi gini posisinya. Jika dia gini. Jadi ininya diikat sama apa? Iya, nah ini maksudnya. Tuh. Yang kedua, lutut diangkat sampai menempel ke perut. Gini. Kalau tadi agak jarang gini kan, nah sekarang gini deh, sampai nempel gini. Nah itu. Dari Kailah binti Makhramah berkata, aku melihat Rasulullah di dalam masjid. Beliau sedang duduk dengan lutut diangkat menempel ke perut. Lalu ia kemudian berkata, ketika aku melihat Rasulullah duduk dengan sangat khusyuk, aku gemetar karena takut. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, bersandar menggunakan bantal. Sandal itu menggunakan bantal ya. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an meriwayatkan, aku melihat Rasulullah bersandar ke bantal di sisi kiri tubuh beliau. Jadi mereng gini dia. Hadis riwayat Tirmizi. Dari ketiga cara duduk Rasulullah di atas, meskipun terlihat sederhana, tetapi sebagai orang beriman kita wajib meyakini bahwa apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah pasti mengandung hikmah dan ada manfaatnya, ada baiknya kan? Jadi bagi yang mempunyai masalah kesehatan, bisa coba dengan cara posisi berduduk itu kan, tidak ada salahnya kan, dicoba cara duduk Rasulullah ya,
pertama menjadi sunnah dan kedua ada manfaatnya kan. Secara lebih lengkap, berikut ini adalah beberapa cara duduk yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Duduk bersila. Tuh. Pernah dicontohkan. Dilakukan dengan cara menyilangkan kedua kaki yang berada dalam posisi rebah dan terlipat, sehingga persilangannya ada di antara kedua betis. Paham kan? Rasulullah pernah duduk bersila dari setelah selesai sholat subuh hingga terbit matahari. Duduk bersila. Yang kedua, duduk kurfasya. Apa duduk kurfasya? Duduk kurfasya itu segini, melipat lutut dan menegakkannya. Melipat lutut dan menegakkannya sehingga kedua telapak kaki menjejak lantai. Lalu kedua tangan merangkul kedua lutut tersebut. Tapi cara duduk seperti ini dilarang oleh Rasulullah. Nah, itu ada duduk tertentu yang dilarang. Ketika mendengarkan khutbah Jumat. Jadi duduk itu dibolehkan, kecuali yang tadi nih duduk kurfasya nih dilakukan dengan cara melipat lutut dengan menegakkannya. Lutut ditegakkan sehingga kedua telapak kaki menjejak. Telapak kaki menjejak gini. Jejak dia gini. Nah, ini. Lalu kedua tangan merangkul. Dirangkul gini. Ini. Nah, tersebut. Namun ini dilarang saat dengarkan khutbah. Saat dengarkan ceramah dilarang. Namun kalau lagi santai boleh. Yang selanjutnya duduk bertinggung. Dilakukan seperti berjongkok dengan seluruh telapak kaki menjejak lantai, bagian pantat tidak menyentuh lantai. Rasulullah pernah duduk sepertinggung ketika sedang makan kurma, seperti kayak jongkok lah gitu dia, ya kan? Duduk iftirash sama dengan duduk antara dua sujud, tahu lah ya kan? Nah itu. Duduk tawarruk, tahu? Tawarruk itu sama dengan duduk ketika tahiyatul akhir, ya. Baru itu duduk yang diajarkan sama Nabi. Tapi ada salah satu tadi yang diajarkan itu malah dilarang saat Jumat. Contohnya tadi tuh menegakkan lutut lalu merangkul tangannya kan, itu dilarang. Kayak gini itu dilarang. Ada lagi duduk yang dilarang, malah langsung dilarang ini. Yang pertama duduk kurfasya. Nah, tadi tuh duduk kurfasya yang kayak gini, kurfasya tadi. Duduk mendengarkan khutbah itu dilarang. Yang kedua duduk berselonjor atau bertelekan tangan ke belakang ketika mendengarkan khutbah Jumat. Tahu kayak mana? Berselonjor gini ya, selonjor gini tangan. Dua-dua gini kan. Sering itu kan kita kan. Nah, itu nggak boleh. Yang ketiga duduk bertelekan dengan sebelah tangan gini. Satu. Ya kan nggak boleh. Duduk bersandar miring ke arah sebelah sisi badan ketika sedang makan, di mana duduk ini adalah duduk seperti duduknya orang-orang sombong. Lagi pula duduk ini ketika makan akan menyebabkan makanan tidak dapat dicerna dengan baik. Itu. Setelah tadi ada beberapa duduk yang diajarkan Nabi Muhammad dan yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Semoga apa yang kita dengar tadi dapat manfaatnya dan kita amalkan. Kita bagi juga ilmu yang kita dapat ke sesama agar dapat bermanfaat bagi kita, dan insya Allah dapat kita ambil hikmahnya dan kita pahami lalu kita laksanakan agar menjadi amal ibadah bagi kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.